Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu tahrimu wahidin la bi'aini. Dan boleh secara akal mengharamkan satu tak tertentu. Kalau yang di depan kan ijabu wahidin la bi'aini ya. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Menurut ahlus sunnah wal jamaah ada yang namanya ijabu wahidin la bi'ainihi. Bisa juga tahrimu wahidin la bi'ainihi. Min asya'a muayyanatin, dari beberapa perkara yang tertentu. Wa huwa adapun wahid la bi'ainihi adalah al-qadru al-mustaruku bainaha, adalah qadar yang diperserikatkan di antara asya muayyanah. Qadar mustarak fi dimni ayyi muayyanin, yang berada di dalam kandungan muayyan yang mana saja minha daripada asya. Jangan kau lakukan ini, jangan kau lakukan A, B dan C. Itu kan tahrimu wahidin la bi'ainihi ya kan. Ini itu adalah ahadul asya, A adalah ahadul asya, B ahadul asya, C juga ahadul asya. Fa'alal mukallafi, maka adalah wajib atas orang mukallaf tarkuhu, adapun meninggalkan qadar mustarok fi ayyi muayyanin minha, yang ada pada muayyan yang mana saja minha daripada asya. Walahu, dan ialah boleh bagi orang mukallaf fi'luhu, adapun melakukan qadar mustarok fi wairihi, yang ada pada selain ayyi muayyanin minha. Kok bisa ya tahrimu wahidan la bi'ainihi illa mani amin dzalika? Karena tidak ada mani. Apa maninya? Khilafan lil mu'tazilah. Jadi yajuzu tahrimu wahidin la bi'ainihi khilafan lil mu'tazilah. Fi man'ihim dzalika, di dalam tak setujunya mereka, menafikannya mereka kepada itu tahrim wahidin la bi'ainihi. Tidak ada tahrim wahidin la bi'ainihi itu. Kaman ihim ijaba wahidin la bi'ainihi, sebagaimana menafikannya mereka adanya wajib wahidin la bi'ainihi itu. Dima taqaddamah, karena alasan yang terdahulu, anhum dari Mu'tazilah, fihima di dalam dua masalah. Dua masalah, yakni ijabu wahidin la bi'ainihi dan tahrimu wahidin la bi'ainihi. Nah, karena sesuatu itu diwajibkan karena mengandung maslahah yang difahami oleh akal, sesuatu itu diharamkan karena mengandung mafsadah yang difahami oleh akal. Akal itu pasti hanya dapat memahami sesuatu yang muayyan, tak bisa wahid la bi'ainihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyya kal mukhayyar. Masalah itu adalah sama dengan masalah mukhayyar. Aywal mas'alatu kamas'alatil wajibil mukhayyari. Adapun masalah haram mukhayyar sama dengan wajib mukhayyar. Dalam hal apa sama? Fima taqaddama biha, dalam hal-hal yang sudah lalu di dalam masalah wajib mukhayyar. Masalah-masalah yang berlaku di dalam wajib mukhayyar juga berlaku di dalam haram mukhayyar. Fayuqalu, maka dikatakan ala qiyasihi, mengikuti adurnya wajib mukhayyar,
dikatakan an-nahyu an wahidil mubhamin min asya'a muayyanatin, adapun larangan dari sesuatu yang mubham, larangan melakukan satu hal yang mubham, min asya'a muayyanatin, dari beberapa hal yang tertentu, nahu semisal la tatanawal as-samaka awil labana awil bayda, janganlah kamu makan ikan. La tatanawal, kalau kepada ikan makan ya. Awil labana, atau susu, bukan makan susu tapi minum susu. Awil bayda, atau telur, kalau telur dimakan bukan diminum. Yuharrimu adalah mengharamkan apa nahi, wahidan minha, kepada salah satu, minha daripada asya, la bi'ainihi, tidak dengan adzatnya wahid, bil makna sabiki, dengan makna yang lalu. Kalau masalah yang lalu adalah al-amru biwahidin mubhamin min asya'a muayyanatin yujibu wahidan la bi'ainiha, la bi'ainihi, ay al-qadril mustarofi fi dimni ayyi muayyanin minha, gitu. Larangan melakukan satu hal yang tak tertentu dari beberapa hal yang tertentu adalah mengharamkan satu yang tak tertentu dari beberapa hal yang tertentu itu. Artinya yuharrimu al-qadrul mustaraka bainaha, ya kan? Mengharamkan kepada qadar yang mustarak di antara asya, fi dimni ayyi muayyanin minha, yang mana qadar mustarak itu berada dalam kandungan muayyan yang mana saja daripada asya itu. Contohnya seperti kamu jangan makan ikan, atau minum susu, atau makan telur. Ini yang diharapkan adalah satu tak tertentu dari beberapa hal yang tertentu. Yang dimaksud asya muayyana adalah samak, laban, dan baid. Ini asya muayyana. As-samak adalah ahadul muayyanat, ya. Laban juga ahadul muayyanat. Baid adalah ahadul muayyanat. Samak, laban, dan baid ini bertemu dalam satu titik yang disebut dengan qadar mustarak. Bertemu dalam hal apa? Fi kaunu kullin minha adalah ahadul muayyanat, ya. Bahwa masing-masing adalah ahadul muayyan. Jadi yang dilarang adalah al-qadrul mustarak itu. Ini menurut pendapat yang ashah, ya. Yang dipermasalahkan di depan, bagaimana kalau asya itu dilakukan semua? Atau bagaimana kalau asya itu ditinggalkan semua, ya kan? Kalau dalam konteks mukhayyar, bagaimana kalau itu dilakukan semua? Yang mana yang berpahala wajib, ya kan? Kalau ditinggalkan semua, yang mana yang disiksa? Dengan yang mana orang itu disiksa? Itu dalam konteks mukhayyar, ya kan? Kalau dalam konteks haram mukhayyar, kalau ditinggalkan semua, pertanyaannya, orang itu diberi pahala dengan yang mana? Kalau dilakukan semua, ia disiksa dengan yang mana?
Ternyata asya itu memiliki beberapa kemungkinan. Ada kalanya mutasawiyah, ada kalanya mutafawita ya. Mutafawita itu artinya ada yang a'la, ada yang adna itu kan. Kalau dilakukan semua, ada kalanya dilakukan secara bersama-sama, ada kalanya dilakukan secara tertib. Kalau ditinggalkan semua, tak ada ya tertib ya kan. Ditinggalkan secara tertib kan tidak ada. Tertib itu berlaku bagi melakukannya. Meninggalkan kok tertib. Wakilah yuharrimu jami'ah. Ini pendapat yang kedua. Ada yang berpendapat bahwa nahi tersebut adalah mengharamkan kepada seluruh asya. Samak haram, labun haram, bait haram. Konsekuensinya kalau dikatakan yuharrimu jami'aha, fayu'aqabu bifi'liha iqaba fi'li muharramati. Maka disiksa dengan melakukan asya, dengan siksa melakukan seluruh muharramat. Ia tidak disiksa karena makan telur saja, bukan hanya dengan minum susu, bukan hanya dengan makan telur, akan tetapi yu'aqabu biha jami'an. Bahwa tusah makan telur, tusah makan ikan, dosa kenapa minum susu. Itu kalau dilakukan semua. Haram itu kalau dilakukan kan mengandung siksa ya kan. Kalau ditinggalkan gimana? Ditinggalkan semua. Yusabu bitarkiha imtisalan, dan diberi pahala dengan meninggalkan asya, imtisalan dengan ketaatan. Meninggalkan haram itu kan berpahala ya. Tapi tidak sama dengan melakukan kewajiban. Meninggalkan perkara haram itu diberi pahala dengan qaid imtisalan ya kan. Artinya dengan qaid ada komitmen ya. Ada komitmen. Kalau tidak ada qaid imtisalan, kita setiap hari dapat pahala ya kan. Pahala tak berzina, pahala tak mencuri. Diberi pahala dengan meninggalkan itu semua, sawab tarki muharramatin, dengan pahala meninggalkan beberapa muharramat. Dapat pahala karena tak makan ikan, dapat pahala karena tidak minum susu, dapat pahala karena tidak makan telur. Itu konsekuensi dari pendapat yang mengatakan yuharrimu jami'ah. Tapi wa yasqutu tarkuha al-wajibu bitarki wahidin minha. Dan gugur apa meninggalkan asya, al-wajibu yang wajib apa tarkuha. Tarkuha kan wajib kan. Meninggalkan muharramat yang statusnya itu wajib menjadi gugur bitarki wahidin minha, dengan meninggalkan satu saja minha daripada asya. Meskipun yuharrimu jami'aha, namun dengan meninggalkan satu saja, maka yang lain itu sudah gugur. Ini pendapat yang kedua, yuharrimu jami'aha. Wakila al-muharramu fi dzalika wahidun minha muayyanun indallahi ta'ala.
Ada yang berpendapat bahwa yang diharamkan dalam hal itu adalah satu saja daripada asya, yang mana satu itu muayyanun, yang sudah ditentukan indallahi ta'ala. Yang haram itu adalah satu, yang mana satu itu sudah ditentukan di sisi Allah. Wa yasqutu tarkuhu al-wajibu, dan gugur apa meninggalkan muayyan, wahid muayyan, yang wajib apa meninggalkan itu menjadi gugur bitarkihi dengan meninggalkan muayyan, au tarki wairihi atau meninggalkan selain muayyan, minha daripada asya. Sesungguhnya sudah muayyan indallah mana yang haram. Tapi meninggalkan satu saja, meskipun bukan yang muayyan yang ditinggalkan, itu sudah gugur dengan itu. Wakila al-muharramu fi dzalika ma yaktaruhul mukallafu ditarki minha. Ada yang berpendapat bahwa yang diharamkan dalam hal itu adalah sesuatu yang dipilih oleh mukallaf untuk ditinggalkan. Ada yang berpendapat bahwa yang haram di antara asya itu adalah mana saja yang dipilih oleh mukallaf untuk ditinggalkan. Kalau mukallaf meninggalkan makan samak, maka itu sesungguhnya yang wajib ditinggalkan. Bi an yatrukahu duna ghairihi, dengan mana mukallaf meninggalkan ma yaktaruhu duna ghairihi, tidak lainnya ma yaktaruhu. Wa in ikhtalafa, meskipun bisa berbeda-beda apa al-muharram, biikhtilafi ikhtiyaril mukallafina, dengan sebab perbedaan pilihannya orang-orang mukallaf. Yang muharram bagi si A beda dengan muharram bagi si B dan muharram bagi si C, karena yang ditinggalkan macam-macam. Pilihannya untuk ditinggalkan bermacam-macam. Wa alal awwali, ini sama dengan yang kemarin ya kan. Kalau berangkat dari pendapat yang pertama yang mengatakan an-nahyu an wahidin mubhamin min asya'a muayyanatin yuharrimu wahidan minha la bi'ainihi, bagaimana kalau ya kan, kalau muharramat itu dilakukan semua atau ditinggalkan semua. Wa alal awwali, dan berangkat dari pendapat yang pertama, inturikat kulluha imtisalan, jikalau ditinggalkan apa keseluruhan asya imtisalan, dengan komitmen untuk meninggalkan. Kalau turikat berarti konsekuensinya pahala kan. Au fu'ilat, atau dilakukan seluruhnya, konsekuensinya kan iqab. Wa hiya mutasawiyatun, sementara adapun asya adalah setara, tidak ada yang ala dan yang adna. Au ba'duha akhaffu iqaban wa sawaban, atau adapun sebagian asya adalah lebih ringan siksanya atau lebih ringan pahalanya, berarti mutafawita. Fakila, maka dikatakan, ini kalau menggunakan ibarat yang biasa bisa panjang, ini kan sampung-sampung. Fakilah, maka dikatakan sawabul wajibi, adapun pahala wajib kalau ditinggalkan semua ya kan. Kalau ditinggalkan semua yang berpahala wajib yang mana? Wala iqabuh, dan siksa, ini atofnya kepada thawab.
Kalau dilakukan semua, yang beriqab yang mana? Fil mutasawiyati, dalam hal asya yang mutasawiyah. Kalau asya itu mutasawiyah, maka yang berpahala wajib adalah ala tarkih wa fi'li wahidin minha. Ala tarki wahidin minha itu dalam konteks meninggalkan, ya. Ada fi'li wahidin minha dalam konteks melakukan semua. Itu kalau mutasawiyah, ya. Yang berpahala wajib kalau ditinggalkan semua, yang berpahala wajib adalah salah satunya. Kalau dilakukan semua, yang bersiksa adalah salah satunya. Itu kalau mutasawiyah, ya. Wa fil mutafawitati, dan di dalam asya yang mutafawitah, bagaimana kalau tidak mutasawiyah tapi ada yang akhaf, ada yang tidak akhaf. Kalau ditinggalkan semua, maka pahala wajibnya adalah ada tarki asad dia, adalah atas meninggalkan paling beratnya asya. Kalau ditinggalkan semua, ya. Kalau dilakukan semua, wafi di akhafiha, dihukum atas melakukan paling ringannya asya. Sawaan afu'ilat ma'an au murtaban, sama saja dilakukan secara bersama-sama atau secara berurutan. Wakilah, dan dikatakan al-iqabu fil murattabish, adapun siksa menyangkut yang murattab, yang dilakukan secara berurutan, iqabnya adalah ala fili akhiriha, ia disiksa atas melakukan yang akhiril asya, akhiril asya. Makan ikan, setelah makan ikan minum susu, setelah minum susu makan telur, ya. Ada yang mengatakan orang itu disiksa dengan makan telur, yang terakhir, ya. Andai kata tak sampai makan telur kan tak susah, ya. Tafawatat atau tasawat, baik asya itu berbeda-beda atau setara. Kenapa kok disiksa dengan akhirnya? Dirtikabil haram bihi, karena melakukan haram dengan yang terakhir, ya. Dengan yang terakhir itulah dia berdosa. Wa yusabu sawabal mandubi ala tarki kullin, dan diberi pahala dengan pahala mandub atas meninggalkan masing-masing, min ghairi ma dzukira tarkuhu, dari selain apa yang disebut apa meninggalkannya, disebut bisawabil wajibi, disebut untuk pahala wajib. Kalau yang yang berpahala wajib kan salah satunya, ya kan, maka untuk yang lain adalah berpahala mandub. Wa tahqiqu, adapun yang tahqiq, yang dalam, anna sawabal wajibi wal iqabah, bahwa sesungguhnya pahala wajib karena meninggalkan semua, ya, wal iqabah, dan adanya siksa karena melakukan semua, adalah ala tarki wa fi'li ahadiha,
Oh bukan, khobarnya di belakang. Atas meninggalkan dan melakukan salah satunya asya adalah min haitsu innahu ahaduha, adalah dari aspek bahwa sesungguhnya ahadiha adalah ahadul asya. Diberi hukuman dengan melakukan yang terakhir. Menurut yang tahqiq bukan karena yang terakhir, melainkan karena yang terakhir adalah hadul asya, ya kan? Diberi pahala, diberi ekob dengan asad duha, bukan karena dia asad duha, melainkan karena dia ahaduha pada wansyade. Hatta annal iqaba fil murattabin, sehingga dengan demikian hukuman dalam menyangkut hal yang murattab adalah ala akhiriha, atas akhirnya asya min haitsu innahu ahaduha, ya baca kira itu. Lantaran akhiruha itu adalah ahaduha, bukan karena dia akhiruha, melainkan karena dia ahadul asya. Wisabu sawabal mandubi ala tarki kullin min ghairima, dan diberi pahala dengan pahala mandub atas meninggalkan masing-masing dari apa? Min ghairima, dari selain sesuatu. Ya ta'adda yang terlaksana bitarkihi, dengan meninggalkan emas, terlaksana al wajibu apa wajib minha dari asya, min haitsu innahu ahaduha, dilihat dari bahwa sesungguhnya emas adalah ahaduha. Selain yang berpahala wajib adalah berpahala mandub. Yang berpahala mandub itu bukan karena dia itu dia, tetapi melainkan karena dia adalah ahaduha juga, ya. Wakilah ziyadatan ala ma fil mukhayyari min tarafil mu'tazilati, dan dikatakan sebagai tambahan atas apa yang berlaku di dalam wajib mukhayyar yang dimaksud. Tambahan itu datang dari pihak Mu'tazilah. Ada perbedaan pendapat antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah tentang ijabu wahidin la bi ainihi, dan tentang tahrimu wahidin la bi ainihi. Menurut Ahlus Sunnah itu bisa terjadi tahrimu wahidin la bi ainihi, sebagaimana juga boleh ijabu wahidin la bi ainihi. Ada tambahan, tapi ada perbedaan sedikit yang dimiliki oleh tahrimu wahidin la bi ainihi dibandingkan dengan ijabu wahidin la bi ainihi. Tambahan ini datang dari pihak Mu'tazilah yang tidak menyetujui itu. Apa katanya Mu'tazilah? Lam tarid bihi, ay bi tahrimi ma dzukira al-lughatu, tidak terdapat dengan haramnya tersebut, yakni tahrimi wahidin la bi ainihi, ya kan? Tidak terdapat al-lughatu apa bahasa. Tidak ada dalam bahasa, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, suatu siwat menyangkut tahrim wahidin la bi ainihi, tidak ada. Kalau ijabu wahidin la bi ainihi kan ada, seperti kafaratul yamin kan ada, ya. Tidak ada itu. Lam tarid bi tahrimi wahidin la bi ainihi, lam tarid al-lughatu apa bahasa. Haitsu lam tarid bi tariqihi, di mana tidak datang apa lughat, bi tariqihi ay bi siwatihi, dengan siwatnya tahrimi madzukir, ya kan? Minan nahyi berupa larangan an wahidin mubhamin min asya'a muayyanatin,
mengharamkan satu tak tertentu dari beberapa hal yang tertentu, itu tidak ada dalam bahasa. Kita tidak menemukan, katanya Mu'tazilah. Kama waradat, sebagaimana datang apa duat, bil amri biwahidin mubhamin min asya'a muayyanatin. Kalau al-amru biwahidin mubhamin min asya'a muayyanatin itu ada, ya seperti kafaratul yamin. Tapi kalau tahrimu wahidin la bi'ainihi tidak ada dalam bahasa itu. Bagaimana dengan firman Allah Ta'ala berikut? Wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa la tuti' minhum asiman aw kafur. Janganlah kamu patuh di antara mereka kepada yang pendosa dan yang sangat ingkar, atau yang sangat ingkar. Apakah ini bukan tahrimu wahidin la bi'ainihi? Adapun firman Allah Ta'ala ini, katanya Mu'tazilah, nahyun an ta'atihima ijma'an, adalah larangan menaati asim dan kafur ijma'an dengan ijma' ulama. Di sini bukan tahrimu wahidin diabi'a ini, tapi tahrimihima jami'an, ya kan? Bukan ini. Firman Allah Ta'ala ini adalah nahyun an ta'atil asimi wal kafuri ijma'an, ya kan? Berma Ahlus Sunnah menjawab, kulna, kita menjawab, al-ijma'u di mustanadihi sorofahu am dhahirihi. Asalnya al-ijma'u sorofahu am dhahirihi di mustanadihi, ya kan? Adapun ijma' ulama, sorofahu adalah memalingkan apa ijma' hu kepada qauluhu ta'ala, dipalingkan an dhahirihi dari zahirnya qaulihi ta'ala, di mustanadihi karena menyangkut sandarannya ijma'. Tiap-tiap ijma' kan pasti punya mustanad, punya sandaran, ya kan? Artinya kalau para ulama sepakat bahwa firman Allah Ta'ala ini adalah larangan an ta'atihima, maka mereka bersepakat tentu punya sandaran, ya kan? Ini artinya bahwa pada dasarnya ayat ini adalah tahrimu wahidin la bi'ainihi, ya kan? Akan tetapi para ulama sepakat karena mereka punya sandaran tertentu, kesepakatan itulah yang memalingkan ayat ini dari zahirnya, ya gitu.